Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Wahibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita sudah masuk pada tema yang baru, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Apakah kalian masih semangat belajar? Ayo kita mulai belajar. Nah, pada pembelajaran yang pertama, Ibu ingin kalian mengamati dulu gambar yang ada di layar kalian ya. Gambar apakah itu? Apakah kalian pernah melihatnya? Ya, gambar itu adalah kincir air yang digunakan untuk pembangkit listrik. Apakah kalian pernah melihat pembangkit listrik yang ada di daerahmu? Ini adalah contoh pembangkit listrik. Di situ ada gambar sebuah bendungan. Kita baca bersama ya bacaannya. Air mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Wah, banyak sekali ya manfaat air. Nah, anak-anak, selain air, kita juga membutuhkan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, coba kalian perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Pada saat pagi hari tadi, kita pasti akan menekan saklar dari lampu itu. Apa yang akan terjadi? Ya, lampu akan mati. Tetapi ketika kita nyalakan kembali, kita tekan lagi, maka lampu akan menyala. Selain lampu, apalagi ya peralatan yang ada di rumah kita yang menggunakan energi listrik? Bisakah kalian menuliskannya? Coba kalian tuliskan dalam bentuk tabel, buat di buku catatan tematikmu. Nomor, nama peralatan, dan kegunaannya. Sebagai contoh, nomor 1, nama peralatan, lampu. Kegunaannya untuk menerangi rumah. Nah, silakan kalian lanjutkan. Kalian amati atau kalian juga bisa bertanya kepada orang tuamu ya. Rumah kita ada dengan rumah orang lain di dalam suatu lingkungan. Sebenarnya apa ya lingkungan itu? Coba kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Di sana ada lingkungan yang berupa rumah, kemudian ada juga jalan, pagar, pohon, dan lain-lain. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, itu adalah contoh lingkungan alam. Lingkungan sosial artinya adalah masyarakat, orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi lingkungan itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik itu berupa lingkungan alam maupun lingkungan sosial, yang semuanya itu memengaruhi kehidupan manusia. Nah, fungsi lingkungan itu ada 3. Yang pertama, tempat mencari makan. Yang kedua, tempat bekerja. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal. Sekarang, mari kita lihat satu persatu. Di sana ada bacaan yang singkat. Kita baca bersama ya. Lingkungan sebagai tempat mencari makan.
Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan berupa nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Dengan demikian, lingkungan ini berfungsi sebagai tempat mencari makan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Ini adalah gambar seorang petani yang sedang mencari makan dengan cara mengolah sawahnya. Fungsi lingkungan yang kedua adalah sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, pada gambar di samping, kira-kira menceritakan tentang apa ya? Di sana sudah banyak sekali orang yang sedang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan pemilihan. Mungkin mereka sedang memilih kepala desa. Nah, jadi di situ kepala desa adalah merupakan suatu pekerjaan. Selain kepala desa, ada juga pekerjaan-pekerjaan lain yang ada di sekitar kita. Fungsi lingkungan berikutnya adalah sebagai tempat tinggal. Coba kalian lihat gambar yang ada di sana. Ya, mereka sedang bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan yang kotor. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Kemudian suasananya juga bising dan ribut. Lalu banyak penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik juga padam. Wah, tentu kita tidak akan nyaman ya tinggal di kawasan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Coba kalian diskusikan dengan orang tuamu ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai fungsi-fungsi lingkungan. Di sini, Ibu siapkan peta pikiran atau peta konsep untuk kalian kerjakan. Silahkan disalin di buku catatan masing-masing dan dilengkapi. Yang pertama, apakah lingkungan? Yang kedua, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Jelaskan alasanmu. Yang ketiga, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Yang keempat, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Yang kelima, ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing ya. Tadi juga kita sudah membaca bersama tentang fungsi lingkungan. Pada bacaan tersebut, mungkin kalian menemukan kata-kata yang sulit yang belum kalian pahami artinya. Jadi, di sini kalian bisa menggunakan aplikasi yang didapat dari smartphone atau dari HP kalian. Silakan anak-anak mencoba menginstal aplikasi kamus yang ada di Play Store HP kalian. Salah satunya di sini ada aplikasi KBBI Offline. Dan bisa juga kalian menginstal Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan ada banyak sekali pilihan aplikasi untuk kamus ini. Kalian boleh memilih salah satunya. Kalau aplikasinya sudah diinstal, kalian bisa memasukkan kata-kata sulit tadi yang sudah ditemukan, lalu kalian akan mendapatkan artinya. Apakah kalian bisa mencobanya? Coba kalian minta bantuan orang tuamu untuk menginstal aplikasi ini ya. Lalu, kalian coba menemukan arti dari kata-kata sulit tadi. Nah, anak-anak, ternyata fungsi lingkungan itu tadi
Yang sudah disebutkan ada 3 ya. Nah, tapi mungkin kalian juga bisa menuliskan manfaat lingkungan, terutama lingkungan yang ada di sekitar kalian. Menurutmu, apa saja ya manfaat lingkungan itu? Nah, kalian boleh mencoba melakukan wawancara kepada orang tuamu atau kepada saudara-saudaramu ya untuk mendapatkan jawabannya. Lalu hasilnya dituliskan bisa dalam bentuk tabel ini. Jadi kalian buat dulu tabelnya di buku catatan masing-masing. Wah, seru sekali pasti nanti ya pada saat kalian melakukan wawancara. Ingat, pada saat wawancara, kalian harus berani, harus percaya diri. Tetapi juga kalian harus berbicara atau bertanya dengan cara yang santun. Anak-anak, ini adalah hal yang baru yang akan kita coba pada tema 9 ini. Karena saat ini kalian masih dalam rangka belajar di rumah, maka Ibu minta kalian melakukan kerjasama dengan orang tuamu. Apa yang dikerjakan dengan orang tua? Yang dikerjakan pada bagian pertama ini adalah catat kegiatan-kegiatan yang menggunakan air di rumahmu. Misalnya, kalau kalian menggunakan galon air dalam 1 minggu, apakah 1 galon itu sudah habis atau berapa banyak galon yang diperlukan untuk 1 bulan? Silahkan dituliskan. Selain untuk minum, bisa juga kalian menuliskan kebutuhan air untuk kegiatan yang lainnya. Misalnya, kalian mempunyai tempat penampungan air berapa liter, kemudian habisnya itu berapa lama biasanya. Silahkan dituliskan. Nah, selain itu, lengkapi juga mungkin ada usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh keluargamu dalam menghemat air. Ya, silahkan kalian diskusikan bersama dengan orang tua masing-masing. Jangan lupa ya, untuk semua tugas, kalian tuliskan di buku catatan tematik. Bisa mengerjakannya? Ibu Tere berharap kalian jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Nah, ternyata hal itu adalah bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Ibu Tere ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian anak-anak. Dan jangan lupa klik like, subscribe channel video Ibu ini. Dan bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian yang lain ya. Agar semakin banyak teman kalian yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.